Bismillahirrahmanirrahim. Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke. Terima kasih sudah menjawab salam teman-teman. Hari ini Miss Hani akan mengajarkan kalian sesuai dengan jadwal hari ini, yaitu tentang prosedur teks. Nah, sebelum kita mulai pembelajaran hari ini, Miss Hani mau minta tolong sama I want to ask the captain of this class, maybe Miss Elisa. Hello, Miss Elisa. Yes, Miss. Can you hear my voice? Okay. Yes. Would you like to lead us pray together, maybe? Okay, before we study, let's pray together, guys. Let's pray together. Begin. Finish. Okay, thank you, Miss Elisa, for guiding us to pray. Now, I want to check your presence first. Please raise your hand or say present if you are in this room. Yeah. The first is Miss Ida. Hello, Miss Ida. Are you here? Miss Ida, are you here? Are you in this room? Yes, Miss. I am here. Okay, good. Okay, good job. Dan yang lainnya sudah selesai. That's all for the checking the presence. Now, I want to give you the material. Before I tell you about the material today. Okay, I want to tell you about the rules of this class. The first is the camera should be on and the microphone should be mute when the teacher or Miss Hani is telling something, and you have to turn on if you want to talk. And the last is raise hand if you want to ask something. Oke, sebelum kita masuk ke pembelajaran, before we enter to the material today, I want to ask you about the last meeting. Oke, pertemuan terakhir kita belajar apa, teman-teman? Ada yang masih ingat? Belajar apa ya kira-kira hari ini? Minggu lalu. Yang kita bikin poster tuh bikin apa ya? Invitation. Invitation, masa sih invitation? Oke, mungkin lupa ya kalian ya. Last week we have learned about the text label, yaitu medicine label. Nah, di dalam in the medicine label, text label. Betul, text label. In the medicine label, you have written about the maybe description and also brand and also the name and direction to use atau dosage-nya. In a dosage, you know that there is a how to use the medicine. Nah, the same with this material and connectivity with this material. This material is about procedure text. Look at the picture beside the judul atau the title. Why should we learn about procedure text? Kira-kira kenapa ya ada gambar bungkus mie di sini, ada tulisan-tulisannya, dan juga kenapa kita harus belajar prosedur teks? Ada yang tahu atau bisa menjelaskan pakai bahasa Indonesia tidak apa-apa? Kenapa kita harus belajar prosedur teks? Kira-kira kenapa ya? Iya. Tahu urutan Miss. Iya benar, tahu urutannya. Nah, misalnya nih kita habis beli sebuah produk. If we have about maybe electronic or foods,
it contains how to use and how to cook. Nah, di situ kamu baca, oh, aku pakai bahasa Inggris ya, ternyata. Oh, gimana nih caranya? Ketika ada instruksinya, mungkin gambarnya bisa kalian lihat, tetapi tulisan itu bisa memperjelas kalian bagaimana cara menggunakannya dan juga bagaimana cara memasak nih jika itu makanan. Jadi tidak salah dalam menjalankan atau mengoperasikan sebuah elektronik tersebut. Nah, tujuan pembelajaran hari ini, yang pertama kita akan mengkategorikan kosakata berdasarkan struktur struktur prosedur teks itu sendiri. Yang kedua, mengkategorikan makanan tradisional Indonesia ke dalam main course dan juga dessert. Oke, nah kita lihat videonya sebentar. Semoga loadingnya bagus ya. Oh iya, gimana? Suaranya jelas, teman-teman? Jelas, Miss. Jelas, Mi. Jelas. Oke, ternyata tadi saya belum share screen ya, sebentar. Oke. Ini ada sebuah video tentang sebuah makanan. Ini sebenarnya makanannya banyak ditemukan di sini di daerah Kabupaten Bekasi. Sekilas tentang videonya masih agak loading, tadi udah selesai. Oke. Gimana di rumah, hujan kah teman-teman? Hari ini cuacanya bagaimana? Hujan kah? Hujan, Mi. Hujannya udah berhenti. Hujan ya. Tapi mendung. Tanpa udah. Mendung ya, iya benar. Itu kayak lagu ya. Ya, loadingnya masih ada. Jadi di sini ada, mungkin dibaca juga judulnya, bisa dilihat. Jalan sebuah kue tradisional khas Bekasi. Nah, dilihat sebentar ya. Jalabia. Jadi ini adalah, kalau saya jelaskan, ini adalah sebuah kue dari Bekasi. Dia khas, kenapa khas? Dia mirip dengan kue cincin, jadi masih loading. Mirip dengan kue cincin, tetapi bahan dasarnya adalah ketan. Nah, ini yang disebut kue jalabia. Itu tahu bulat itu mah, Miss. Ini manis loh, bukan asin. It's sweet. Apa namanya, Mi? Salah dia. Iya betul, jalabia kalau orang sini bilangnya. Jadi ini bahan dasar adalah ketan hitam dan juga gula, lalu dia digoreng bentuknya seperti cincin. Oke, itu sekilas tentang kue jalabia. Oke, kita lanjut ya. Setelah melihat video, tampilan saya sudah berubah. Belum, Tampilan sudah Miss. masuk ke PowerPoint belum? Belum tampil. Belum ada, Miss. Nggak ada share. tampilan. Ingat yel-yel saya. Jadi kalau misalkan saya bilang konsentrasi, nah kalian jawabnya konsentrasi, dimulai, siap. Oke. Kita coba ya teman-teman ya, kita ulangi. Konsentrasi, kalian jawabnya konsentrasi, siap. Konsentrasi dimulai, siap. Oke, kita ulas sekali lagi ya. Yang kompak ya, bareng-bareng. Oke. Semangat banget, Bu. 1, 2, 3, go. Konsentrasi. Konsentrasi dimulai. Siap. Oke, good. Semangatnya bagus banget nih hari, padahal udah lumayan sore ya teman-teman ya. Jadi tadi sebenarnya saya nggak ngeh kalau ternyata PowerPoint-nya belum share screen. Jadi saya ulang lagi, ini ada aturan JJ-nya. Lalu di sini ada gambar, there is picture about noodle, maybe the package of noodle. Dan di sini why should we learn about the procedure text?
And then the goals of the learning or the aim of the learning, this is the categorize the vocabulary. Jadi fokus untuk pertemuan pertama kita ini, the first focus of this learning is vocabulary itu sendiri, ya. Dan kita memasukkan unsur traditional food, Indonesian traditional food into this material. Oke, tadi kita sudah nonton video sebentar. Lalu selanjutnya ada definition. Oke, I want to ask Mrs. Isti, would you like to read the definition of procedure text? Yes, Miss. Okay, please read it. Procedure text is a text that contains steps how to make something or how to do something. Okay, great. Okay, pronunciation is really good. Dari sini, the word that we have to highlight is the steps. Jadi di sini adalah langkah-langkah how to make something atau cara membuat sesuatu, or how to do something atau cara membuat sesuatu. Nah, ada social function of the text. Okay, would you like to read the text, Mr. Guntur? Would you like to read the text, social function of procedure text? Okay, Miss. Social function of the procedure text is to tell the reader about process, how to make something, how to do something, or how to use something. Okay, good job, Mr. Guntur atau Pak Guntur. Di sini ada typo ya sedikit ya, harusnya or tapi jadinya orang. Okay, thank you for Miss Isti juga Pak Guntur for reading the PowerPoint. Now we learn about generic structure of the text. The first is material goals, the second is material or ingredients, and the steps is the third is steps or method. Oke, nah ini penjelasannya karena yang kita fokuskan adalah generic structure-nya, maka saya artikan menggunakan bahasa Indonesia biar kalian lebih paham. The first is goals atau tujuan. Nah, goals ini adalah bagian awal dari text prosedur text. Di sini biasanya ada yang menuliskan judul, ada juga yang menuliskan tujuannya di depan setelah judul. Nah, the second is materials. Nah, di sini material itu bukan bahan baku untuk bangunan ya, tapi material ini adalah sebuah bahan-bahan. Iya, ada kan yang bilang material, itu Miss yang ada di toko bahan bangunan. Nah, ini maksudnya adalah ingredients-nya, bahan-bahan atau hal-hal apa saja yang perlu disiapkan dan juga dibutuhkan dalam pelaksanaan pembuatan kegiatan tersebut. Oke, the last is method atau langkah-langkah dalam menjelaskan tentang tahapan tersebut. Jadi, how many generic structure that procedure text have? Ada berapa prosedur teks yang generic structure-nya? Ada berapa teman-teman? 3. Ada 3. The first is apa? The first is? Goals. Goals. The second is? Ingredients. Material. Ingredients boleh, materials boleh. The third is? Steps. Steps bisa, methods bisa. Oke, good job. Applause for us. Tepuk tangan dong buat kita semua. Yeay. Oke. Next, ada ciri-ciri prosedur teks. Nah, karena saya berikan di awal, nanti di next meeting kita akan belajar tentang ini, yaitu ciri-ciri dari teks prosedur. The first is imperative sentence, the second is active verbs, the third is conjunction, and the fourth is adverb, and ada juga runtutan kegiatan yang secara sistematis atau urut. Oke, sebentar agak loading. Masih konsentrasi tidak teman-teman? Yuk kita ulang yel-yelnya. Konsentrasi. Konsentrasi. Siap. Ayo udah mulai apa? Konsentrasi dimulai. Siap. Oke, sebentar masih loading teman-teman. Oke.
Sebentar ya. Sekali lagi coba yel-yelnya. Konsentrasi. Konsentrasi dimulai. Oke. Good job. Thank you for your spirit. Oke, di sini ada example of procedure text. How to make a milkshake. Di sini sudah saya beri tanda. Yang pertama adalah ada aim-nya atau goals-nya. Di sini ada materials-nya. Dan juga ada steps atau methods-nya. Nah, sebelum masuk ke sini, kayaknya kita akan kesulitan kalau tidak mengetahui tentang, ini juga salah satu contohnya, kita tidak mengetahui tentang yang namanya itu adalah kosakatanya. Nah, untuk mengetahui kosakatanya, kita akan mengerjakan LKPD hari ini. Oke, nah ini LKPD kita. Di sini ada tujuan pembelajaran dan juga KD-nya dan indikatornya. Nah, I have sent link about Canva. Di sini ada materi bahasa Inggris tentang cooking verbs or active verbs, di mana kalian secara berkelompok in a group, you have to make sure that the words and the picture is the correct. Nah, kelompok-kelompoknya, the groups, I have divided all of the students into a group. The first group is Pak Heri, Bu Ida, Bu Iim. The second group is Bu Habibah, Bu Isma, Bu Isti, and the third group is Bu Heflin, Pak Guntur, Pak Frank, and juga Bu Elisa. Nah, in the picture, it looks like easy, but you have to know that there are some words that has the same activities atau cooking verbs itu hampir mirip. Seperti di sini kita harus menerjemahkan dulu nih dalam gambarnya ini. We have to explain or maybe discuss about this picture. Is it misalnya ini apakah ini mengaduk ataukah ini mencampur dan lain-lain. Nah, gunakan handphone kalian. Please use your handphone as a source of learning, sebagai sumber belajar kalian. Jadi secara berkelompok kalian nanti mengidentifikasi mana-mana kosakata yang sesuai dengan verbs-nya. Nah, kemarin misalnya coba nih the last day I have tried this LKPD into the other class, and they have confused about the words, and also they don't know about how to differentiate some words. Jadi mereka nggak tahu bedanya antara with dengan mix itu apa. Nah, silakan kalian cari di sumber belajar kalian, di handphone kalian, apa bedanya mix dengan with, atau misalnya blend dengan mix. Nah, ketika misalnya kalian kesulitan, if you have difficult about maybe the picture, you can zoom in the picture in the Canva ya. Jadi silakan dibuka Canva-nya, lalu kalian zoom in atau zoom out jika kalian membutuhkan gambar yang lebih jelas. Okay, misalnya dikasih waktu, I will give you time maybe 10 minutes for search the correct word based on the picture. Oke, dipersilakan diskusi dengan teman-temannya. Ada 12 kata di sini. Oke, sudah diskusinya. Oke, if you have finished the discussion about the picture and the verbs, now we are going to the next vocabulary. This is a banana bread. Nah, di sini lebih mudah mungkin daripada yang sebelumnya. Di sini kalian you only look at the ingredients of the banana bread recipe and drag each ingredient in from the box below where it belongs. Jadi kalian tinggal mendrag, karena kita pakai Canva, jadi kalian bisa langsung drag dan nanti dipresentasikan menggunakan Canva juga. Jadi share screen-nya pakai Canva, lalu kalian tunjukkan hasil yang benarnya seperti apa. Oke. Nah, kita masuk ke Lemonade juga sama. Di sini kalian tinggal menuliskan tulisan
tulisan kata-katanya berdasarkan gambar yang ada di sini. Nah, kalian harus diskusi juga. You have to discuss with your friends about the picture nih. For example, lemon squeezer. This is a lemon or lemon squeezer. Nah, itu kalian harus mendiskusikan bersama teman kalian. Jadi mendeskripsikan pictures-nya and also the words-nya. Setelah itu, oke, kita akan masuk ke pengklasifikasian dari makanan. Nah, di sini ada scientific method. Yang pertama, observasi kita tentang apa? Nah, observasi kita hari ini adalah tentang main course and also dessert. Ya, karena tadi kita ngomongin tentang Indonesian traditional food atau salah satu makanan yang ada di Kabupaten Bekasi, maka kita akan mengobservasi Indonesian traditional foods, mengkategorisasikannya menjadi sebuah main course or dessert. Nah, pertanyaannya kalian tulis kira-kira topiknya yang menurut kalian pas itu yang mana? Nah, ada hipotesisnya, tebak dulu sebelum kalian cari di internet. Hipotesisnya kira-kira seperti apa? Lalu prediksi kalian. Nah, lalu kalian akan memimpin eksperimennya. Eksperimennya nggak perlu eksperimen, tapi lebih kepada mencari referensi di internet ya, dan hasilnya seperti apa, lalu kesimpulannya seperti apa. Oke. Nah, di bagian kampanye juga ada traditional food yang teman-teman saya suka. Nah, di sini kalian harus tanya dulu, what is the traditional food that you like with your own group. Tanya dulu ke teman-teman ini, kira-kira traditional foodnya apa ya yang mereka suka. Jadi, dari kebanyakan teman-teman kalian, apa yang disuka dari traditional foods-nya. Oke, setelah itu kalian bisa mengklasifikasikan berdasarkan tadi kajian yang sudah kalian cari, mana yang main course, mana yang dessert. Based on your research, categorize Indonesian traditional food into main course and dessert. Drag the picture of Indonesian food into the box and write down the name of the foods and kind of food which main course and or dessert. Jadi di sini pertama diklasifikasikan dulu mana yang main course, mana yang dessert, lalu kalian cari gambarnya dan kalian drag ke tempat sini. Oke, sampai sini ada yang mau ditanyakan teman-teman? Is there any question for the task of today? Ada yang ditanyakan? Tidak, Mi, sudah jelas ya. Oke, saya kasih waktu untuk menyelesaikan bagian yang selanjutnya, yaitu mencari mencari pengertian dari main course dan juga dessert. Kalian masukkan informasinya ke bagian scientific method ini ya. Saya kasih waktu 15 menit sampai 20 menit dari sekarang. Oke, sambil yang lain cari, sambil yang lain juga bisa bertanya kepada temannya ya. Jadi tidak ada yang diam, istilahnya semuanya mengerjakan sesuatu. Oke. Have you finished? Oke, sudah selesai teman-teman. Have you finished the work? Yes, Miss. Yes, okay. Now, we will have show the LK of each group, and then the other group give the comment to the group that has presented ya. Jadi yang kelompok lainnya silakan memberikan komentar dan kelompok satu silakan presentasi. Oke, presentasinya sudah selesai. Sekarang kita simpulkan apa yang kita pelajari hari ini. Oke, ada yang mau memberikan saran atau memberikan conclusion tentang pembelajaran kita hari ini? Silakan. Apa yang kita pelajari hari ini? What have we learned today? Prosedur teks, Miss. Okay, good. Prosedur teks. Kue, Miss. Apa? Kue, iya. Kenapa kuenya? Cara membuat kue.
Hungry. Iya, oh benar, ada cara membuat kuenya. Terus apa lagi? Di dalam prosedur teks itu ada apa sih? Ada namanya bagian-bagiannya. Apa itu bagian-bagiannya? Masih ingat teman-teman? Do you remember what is the part of procedure text? The first is Tujuan. goals. Iya, atau tujuan, benar. Next, there is Items, ada apa Miss. lagi? Material. Ingredients atau Bahan-bahan. betul, iya benar, bahan-bahan. The last is yang terakhir apa? Steps. Iya, Jelas ada ya, juga itu apa steps. tadi? Kue, Miss. Iya benar, Ya, anak gue lapar langkah-langkah. ya. Langkah-langkah atau metode, betul. Nah, tadi juga kita belajar tentang kosakata. Banyak kosakata baru yang kalian temukan pada saat mengerjakan LK gitu. Nah, untuk selanjutnya, I have send you about the reflection of today. Kita silakan kalian please write down your comment about the question that I have sent in your WhatsApp group, and also give your comment into the box that I put in the link ya. Oke, untuk pertemuan selanjutnya kita akan mempelajari tentang yang tadi saya bilang, yaitu tentang ciri-ciri dari prosedur teks, yang mana ada yang namanya imperative sentence, ada yang namanya active verbs, dan lain sebagainya. Jadi pertemuan selanjutnya kita akan mempelajari tentang itu. Nah, sebelum saya akhiri, silakan kalian lihat ada link quizzes yang saya kirim di grup WhatsApp. Silakan diisi berdasarkan pelajaran hari ini, dan jangan lupa dikumpulkan untuk LKPD-nya, dikirim linknya ke Google Drive, atau mungkin boleh kalau nggak punya Google Drive boleh japri ke Misani langsung. Oke, enough for today. Let's say alhamdulillah together. Oke, untuk lebih semangat kita suarakan lagi yel-yelnya sekali lagi. Yuk, konsentrasi. Oke, terima kasih teman-teman. Mohon maaf apabila ada kesalahan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, good job, excellent. Oke, fabulous. Ibu Hani Mulyati, your performance is excellent and great. It's very interesting. Okay. From the beginning until end, dari mulai apersepsi, pre-activity is very excellent, whilst activity also it's very good, until the end, post-activity it's also very creative, and you have made the PowerPoint with very creatively. It's interesting and fabulous, I think. Okay, I think it's very good. Good job. Oke, Miss Ratih mau nanya ke observers-nya. I'm going to ask to the observers. What do you think? Halo, the observers are Ibu Isma and Ibu Yes, Miss. Ya, halo, Miss. Siapa dulu ini, Miss? Miss Ida atau saya? Up to you. Ibu Isma first, it's okay. Okay. Oh, baik, Miss. Miss Ida, saya dulu ya. Oke, Miss, silakan. Miss Hani, good job performance-nya. Dari awal sudah menyampaikan aturan kelas, terus mereview pembelajaran minggu lalu. Hanya mungkin tadi sudah berbicara bahasa Inggris lebih banyak ya, karena kan kita SMP nih. Sudah harus ya 40 atau 50% ya, Miss, menggunakan bahasa Inggris gitu pada saat pembelajaran. Lalu tadi ada kendala teknis juga ya terkait share screen PPT-nya ya. Ya, terus satu lagi LKPD-nya tuh tampilannya udah menarik, terus juga bagus. Itu aja, Miss Ratih dari saya. Terima kasih. Oke, simple and clear, Ibu Isma.
Okay, what about the next observer, Ibu Ida? Yes. What do you Well, then Miss Hani, satu yang saya underline dari your performance study itu pas mengarahkan untuk kesimpulan itu juga memberikan pelajaran buat saya. It's good. Yeah, it's very good, right? Okay, what about Ibu Hani? Ibu Hani Halyani, would you like to give feedback to Ibu Hani? This is sama Hani. Okay. Tadi sorry ya, I don't see entire performance because I have to pray first ya. Tadi, but I note several things. Tadi in the beginning there is some trouble, right? But remember everyone, don't be panic. Pokoknya intinya jangan panik. Ketika memang ada yang di luar kontrol kita, tapi kita harus move on ya, move on terus gimana aja sambil terus gitu. Di akhirnya kan tadi bisa ya Bu Hani untuk melanjutkan gitu ya, move on. Oke. Terus second part tadi aku I noticed that you give when the teacher give, for example, something to do, you have to give them precise time. For example, we're doing this at about 10 minutes, 5 minutes. Misalkan kita harus ngasih waktu ke guru ke studentnya. Jadi precise time sama clear instruction. Di situ guru, pada saat kegiatan ini, in a group you doing this about 10 minutes. Nanti pas pada saat mengerjakan, the time is about 5 minutes more, your time is about 2 minutes more. Jadi ada pengingat gitu ya. Jadi kita itu bisa salah satu manage waktu kita. Ketika memang kita pada saat ini jadi tidak wasting time. Jadi pas pada saat ini kerja kelompok biasanya suka agak lama kan. Anak-anak tuh ada yang jadi tadinya 15 menit, 20 menit. Kalau kita tidak kasih ini clear instruction berapa lama anak-anak mengerjakan, itu akan sangat disayangkan. Jadi tadi I noticed tadi Miss Hani said, you're doing this about 10 minutes, ya, 10 minutes. Jadi 2 minutes more gitu. Jadi di remembering lagi ya, reminder lagi gitu. Jadi ada anaknya kan berarti 2 menit lagi, harus cepat-cepat gitu ya. Harus ini. Jadi kayak gitu. Jadi setiap kegiatan bukan harus terus-terusan ngeliat jam sih, tapi you as a teacher you have manage your time. Untuk kegiatan pre-activity berapa menit, kegiatan untuk main activity berapa menit, reflection berapa menit. Jadi intinya semuanya bisa tercapai gitu. That's good job Miss Hani ya. Kayaknya tadi agak panik gitu ya, tapi it's fine. You're doing good. Iya, hebat ya, Miss Hani is great because she can handle the problem without pokoknya udah bagus lah ya, it's good. Are you panic? May I ask you, tadi panik nggak Miss Hani? Are you panic? Panik banget. Karena tadi juga pas berangkat kan emang nggak lagi di rumah ya, jadi saya buru-buru pulang sampai rumah. Ternyata masih guntur, terus nyiapin segala macam. Ternyata ada masalah juga. Aduh, kayaknya emang panikan juga orangnya. Tapi bisa bagus ya tadi Bu Hani Halyani ya, Miss Hani Halyani bisa menghandle ya, Bu Hani Mulyati. You can handle it, handle it appropriately. Jadi kan kata Miss Hani Halyani tadi show must go on ya, harus move on ya, harus move on. Dan tadi ya seperti tadi pas Miss Miss Habibah presentation kan itu small presentation, pas Miss Hani udah bisa full presentation, PPT-nya full. Nah, Bapak Ibu seperti itu ya. Jadi kita bisa belajar dari yang lain gitu. Bukan berarti jadi kesalahan ataupun kira-kira kayaknya tadi masukannya gini, nanti bisa diterapkan di yang lain gitu ya. Jadi untuk semuanya bisa semua gitu, seperti itu. Okay, very good. Okay, everyone, this is for 42, udah jam 4.42. What about now? Will you continue to the last performers? It's okay, Miss.
It's okay, Miss. Ibu Evelyn Riandari. Ibu Evelyn, halo.